Pelajaran 6 Bahasa Arab. Halatul hadiqati, suasana di kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Pertama, di hari ini, di hari Kamis, kita akan memulai pelajaran bahasa Arab, tetapi alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih adik-adik sekalian di rumah. Melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu halatul hadiqah. Dari Pak Farid kemarin memberikan tugas, yaitu membaca dan menulis materi sesuai pada pelajaran bahasa Arab. Sekarang adik-adik sekalian, kalian lihat di buku bahasa Arab, buku paket, halaman 76. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Farid satu persatu sesuai dengan apa yang telah ditulis di buku bahasa Arab. Mohon kalian lihat dulu, yaitu halaman 76. Halatul hadiqati. Fil hadiqati asjarun wa zuhurun. Ya. Kalian lihat dulu halaman 76. Ya, kalian buka dulu, saya ulangi kembali. Halatul hadiqati. Fil hadiqati asjarun wa zuhurun. Hadhihi sajaratu burtuqalin. Hadhihi sajaratu babaya. Hadhihi sajaratu manja. Tilka sajaratu mauzin. Wa tilka sajaratu tuffahin. Hadhihi zahratu wardatin. Wa hadhihi zahratu yasminin. Tilka zahratu ibadis syamsi. Wa tilka zahratu faranjibani. Itu materi yang telah disampaikan Pak Farid adalah yang kalian tulis kemarin. Ada yang belum nulis? Ya. Kalau belum nulis tetap harus ditulis karena nanti akan ada penilaiannya. Seperti halaman 76. Adik-adik bisa melihat, nggih, Pak Farid akan mengartikan halatul hadiqah. Artinya adalah suasana di kebun. Kalian perhatikan dulu, nggih. Nanti kita bisa membahasakan di rumahnya masing-masing. Fil hadiqati asjarun wa zuhurun. Di kebun terdapat pohon dan bebungahan, pohon-pohon dan bunga-bunga. Hadhihi sajaratu burtuqalin. Ini pohon jeruk. Burtuqal itu jeruk, nggih. Hadhihi sajaratu babaya. Ini pohon pepaya. Sajarah itu artinya pohon, kemudian babaya artinya adalah pepaya. Kalau hadhihi, hadza, adik-adik harus ingat seperti kata isyarat yang sudah disampaikan oleh Pak Farid. Kalau hadhihi pasti menunjukkan tanda taknis dan ditandai dengan adanya tak marbutoh atau tak yang ada di belakang kalimat. Sedangkan hadza isim syarat atau kata syarat, ya, kata menunjukkan isyarah bahwasanya itu dihukumi dengan laki-laki. Kemudian hadhihi sajaratu manja.
ini pohon mangga. Pohon mangga itu kalau bahasa Arab hampir sama. Mangga kalau bahasa Arab manja. Oke. Kemudian tilka sajaratu mauzin. Itu pohon pisang. Mauzun itu pisang. Oke. Di rumah sudah punya pohon pisang? Ada yang sudah punya, ada yang tidak punya ya. Biasanya kalau di belakangnya ada ladang, dimanfaatkan untuk ditanami biasanya pisang, kadang-kadang sayur mayur seperti itu nggih. Kemudian watilka sajaratu tufahin, dan itu pohon apel. Tilka, kami ulangi, tilka itu artinya adalah itu. Kenapa tilka kok tidak dzalika? Karena setelahnya lafaz tilka ada kata yang dihukumi taknis dengan tanda tak di belakangnya. Maka cara menulisnya adalah tilka sajaroh, tilka sajaratu, bukan dzalika sajaratu. Seperti itu, nggih. Tilka sajaratu tufahin, dan itu pohon apel. Hadihi zahratu wardatin. Hadihi ini juga dihukumi perempuan, dihukumi taknis ataupun mu'annas. Kenapa? Karena di belakangnya ada kalimat atau kata yang dihukumi wanita atau mu'annas. Tandanya mana Pak? Tandanya belakangnya ada tak, yaitu zahratu ya, zahratu. Makanya pakai hadihi, tidak hadza, okay. Hadihi zahratu wardatin, ini bunga kembang mawar. Kembang mawar sudah tahu nggih, di rumahnya ada yang punya, ada yang tidak. Biasanya di mana-mana banyak sekali kembang mawar itu. Kemudian wahadihi zahratu yasminin, dan ini bunga melati. Melati biasanya sering digunakan ketika ada acara pernikahan, ketika ada acara 7 bulanan bayi, ketika ada kematian juga, ketika ada acara sholawatan juga, biasanya ada pohon melati. Karena pohon melati itu melambangkan kesucian, putih kemudian wangi. Nah, maka bahasa Arabnya adalah wahadihi zahratu yasminin. Kemudian bawahnya tilka zahratu ibadis syamsi, itu bunga matahari. Ibadus syamsi itu bunga matahari. Biasanya bijinya bisa kita makan, yaitu kuaci itulah ya. Itu dari bunga matahari. Untuk prosesnya biasanya pabrik yang tahu. Kalau kita cuma bisa mengetahui, itu namanya adalah bunga matahari. Dan yang terakhir adalah watilka zahratu faronjibani, dan itu bunga Kamboja. Oke, bunga Kamboja itu bunga yang juga wangi, biasanya di makam juga ada. Untuk koleksi di depan rumah kita juga ada, karena pohonnya lumayan bagus. Kalau orang-orang yang bisa mengkoleksi, mengkoleksi suka dengan bunga-bunga, biasanya Kamboja tetap ada. Itu ya adik-adik. Jadi halatul hadiqati ini menerangkan suasana di kebun. Suasana di kebun itu banyak sekali. Ada pepohonan, ada bunga-bunga, dan masih banyak lagi. Karena ini materinya cukup singkat, maka tidak mungkin untuk disebutkan bunga-bunga selain yang telah tersebut. Mungkin adik-adik mempunyai bunga, apalagi bunga apa? Masih banyak ya bunga. Bunga mawar, bunga melati, bunga Kamboja, dan lain sebagainya. Kemudian bawahnya kalian lihat tetap halaman 76. Burtukolun, syajaratu burtukolin, babaya, syajaratu babaya.
Kata-kata yang ada di sebelah kiri ini, kalau adik-adik melihat dari rumah, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri adalah kata-kata pokok dari nama bunga tersebut. Kemudian sampingnya ditambahi sajarah, menunjukkan bahwasanya ada pohonnya. Kalau burtukolun artinya adalah jeruk, kalau sajaratu burtukolin menjadi pohon jeruk. Kalau babaya adalah nama buahnya saja, pepaya. Sedangkan kalau ditambah dengan sajarah menjadi sajaratu babaya, pohon pepaya. Bawahnya juga sama, manja artinya adalah mangga, buahnya itu sendiri. Tetapi ketika ditambah dengan sajarah maka menjadi sajaratu manja, pohon mangga. Jadi tidak buahnya saja tapi ada pohonnya. Bagaimana caranya? Dengan ditambah kata-kata sajaratu. Bisa nggih? Sudah bisa diterima ya? Bawahnya juga sama, mauzun, sajaratu mauzin, yaitu pohon pisang. Tufahun. Kok di sini menjadi tufahin, Pak? Apa alasannya? Karena kalau di dalam ilmu gramatika nahwu, nggih, gramatika bahasa itu namanya adalah ilmu nahwi. Ketika sendiri di dhammah tain, maka ketika digabung, nggih, ini tanwinnya diganti dengan kasroh tain karena di depannya sudah didahului oleh kata yang tidak di tain, dhammah tain atau fathah tain atau kasroh tain, namanya disandarkan atau jumlah idhofah. Kemudian dekatnya, sampingnya ya, sebelah biru ini wardatun. Wardatun itu ya mawar, nggih, mawar saja. Tetapi ketika disampingkan, digabungkan dengan zahratu, zahratu itu artinya bunga, menjadi bunga mawar. Yasminun, melati, tapi ketika ditambah zahratu menjadi bunga melati. Ibatu samsi artinya apa? Bunga matahari ya. Ibatu samsi ini matahari, kembang matahari. Ditambah zahratu berarti bunga matahari. Faranjibani, nggih, kamboja menjadi bunga kamboja. Adik-adik sekalian di rumah, yang kemarin ini sudah ditulis, maka kalian pelajari, nggih, kalian artikan sesuai yang telah disampaikan Pak Farid tadi, nggih, sebisanya. Kalian ulangi lagi melihat video. Kemudian adik-adik menulis tugasnya, menulis yang ada di kolom merah dan kolom biru sesuai ini ya. Kemudian bawahnya diberi arti. Artinya apa? Ini juga artinya apa? Contoh, burtukolun, sajartu burtukolin, pohon jeruk. Babaya, sajartu babaya, pohon pepaya. Contohnya lagi, mauzun, sajartu mauzun, sajaratu mauzin, pohon pisang, sampai seterusnya. Artinya boleh di bawahnya, boleh di sampingnya. Sudah nggih? Sedikit materi dari Pak Farid, semoga kalian bisa lebih semangat lagi. Kita tetap berdoa untuk keadaan yang belum maksimal seperti ini. Kita bersama-sama berdoa, kita benar-benar minta kepada Allah dan usaha kita, semoga keadaan yang selama 1 tahun ini kita belajar secara daring, semoga oleh Allah diberi kesempatan untuk bisa tatap muka di tahun berikutnya, insya Allah, amin Allahumma amin. Dari Pak Farid kita cukup sekian, awal sampai akhir. Tentu banyak kesalahan, tetap semangat, nggih. Jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, kemudian jaga jarak, kemudian makan teratur, istirahat teratur. Tidak lupa kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik bagi kita dan semuanya umat manusia, muslimin muslimat. Terima kasih.
Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.